Pada video ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan bentuk tradisi, kebiasaan, kebudayaan, serta multikulturalisme yang ada pada keluarga kami, juga yang ada pada lingkungan masyarakat di sekitar kami, serta bagaimana cara kami menyikapinya. Sipir Nitondi. Mungkin kita pernah melihat kepala seseorang ditaburi beras. Perlakuan tersebut merupakan sebuah kebudayaan bagi orang Batak. Sipir Nitondi dalam bahasa Indonesia memiliki arti penguat jiwa atau yang menguatkan jiwa. Sama seperti orang Indonesia pada umumnya, orang Batak menganggap beras sebagai makanan pokok yang dibutuhkan setiap hari. Konon, hal tersebutlah yang mendasari beras dilambangkan sebagai penguat jiwa, karena kita membutuhkan kekuatan jiwa setiap harinya, khususnya saat mengawali beberapa hal. Semisal, pada pernikahan orang Batak, kedua mempelai akan ditaburi beras dengan harapan mereka akan memiliki jiwa yang kuat untuk dapat mengawal dan membangun rumah tangga yang sejahtera. Contoh lainnya setelah mara bahaya. Jika seseorang selamat setelah mara bahaya, dia akan ditaburi beras dengan harapan dia akan memiliki jiwa yang kuat dan terhindar dari mara bahaya lainnya. Contoh lainnya ada saat tardidi atau setelah pembaptisan. Bayi yang baru dibaptis dan kedua orang tuanya akan ditaburi beras dengan harapan bayi tersebut dapat memulai kehidupannya dengan jiwa yang kuat, begitu juga dengan kedua orang tuanya dalam mendidik anak tersebut. Terus budaya dalam keluarga, contohnya itulah budaya setelah bangun. Pasti ada saja keluarga yang menerapkan budaya membereskan tempat tidur setelah bangun. Dan pasti ada juga yang tidak. Contohnya saya di keluarga saya, tiap pagi terus disuruh memperbaiki tempat tidur. Namun di contoh yang saya berikan ini pembantunya ataupun ibunya lah yang membereskan tempat tidur. Inilah salah satu contoh perbedaan budaya dalam keluarga yang terdapat dalam keluarga. Perkenalkan, saya Christian Purba. Jadi saya akan menjelaskan tentang adanya peranan multikulturalisme di dalam kehidupan kita, terutama di bagian keluarga. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan juga mengambil masalah tentang jikalau anak mau pergi, biasanya akan disuguhi makanan, yaitu dayok dan binatur jika di Simalungun. Menurut saya itu adalah adat yang bagus agar anak nanti bisa mengingat orang tuanya di masa depannya, dan juga jika anaknya nanti rindu, dia juga akan mengingat apa saja perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan orang tuanya kepadanya. Dengan demikian, adat istiadat yang berlaku di keluarga Simalungun ini menurut saya adalah hal yang positif dan bagus untuk kita ikuti. Karena di sini juga kita dapat mempererat hubungan antara orang tua dan juga hubungan dengan anak kita jika sudah mempunyai anak. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tradisi yang ada di masyarakat saya, yaitu tradisi menghidangkan ikan mas arsik. Nah, deke nani arsik atau ikan mas arsik ini adalah salah satu makanan tradisional khas Batak yang disimbolkan sebagai berkat kehidupan. Nah, dalam penyajian ikan mas arsik ini ada beberapa aturan, seperti yang saya tahu tuh, menghidangkan ikan mas arsik ini tidak boleh dipotong, jadi harus satu bagian utuh. Kemudian posisinya ketika diletakkan dalam piring itu harus berdiri, jadi nggak boleh tertidur, dan moncongnya itu harus menghadap ke orang yang ingin diberkati. Nah, kemudian nanti orang yang dituakan di masyarakat, seperti ya tokoh masyarakat, orang tua ataupun tokoh gereja, akan memegang piring itu dan menghadap ke orang yang diberkati. Kemudian ia akan menyampaikan harapan atau istilahnya berkat yang ingin dia sampaikan kepada orang yang mau diberkati ini. Nah, tradisi menghidangkan ikan mas arsik ini bisa dilakukan dalam berbagai acara, seperti acara kelahiran anak, malua, kemudian acara pernikahan, dan acara meninggal. Saya sendiri telah merasakan atau melakukan tradisi ini beberapa kali, seperti ketika saya marguru malua, ketika kakak saya marguru malua, dan dalam beberapa acara keluarga. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kebiasaan yang ada pada masyarakat di sekitar daerah tempat tinggal saya.
masyarakat yang berada di dekat tempat tinggal saya terdiri dari berbagai suku, agama, golongan, maupun ras. Nah, sebagai contoh, saya ingin mengambil contoh agama Kristen dan Islam. Apabila ada teman-teman saya yang beragama Muslim merayakan Idul Fitri ataupun Lebaran, kami orang-orang Kristen akan mengucapkan selamat hari raya ke rumah mereka dan melakukan kunjungan, serta mereka akan memberikan kue-kue khas Lebaran ataupun Idul Fitri. Begitu juga dengan kami, apabila kami yang beragama Kristen merayakan Natal, maka mereka juga akan mengucapkan selamat Natal dan datang ke rumah kami, serta kami juga akan menjamu mereka dengan baik dan memberikan mereka kue-kue khas Natal. Dengan begitu, multikultural yang ada di daerah kami berdampak baik bagi kami. Sehingga apabila misalnya ada acara atau event seperti 17 Agustusan, kami dapat berpartisipasi dengan baik dan kami dapat bekerja sama tanpa memandang suku, agama, ras maupun golongan kami masing-masing. Dengan begitu, lingkungan kami pun terasa aman dan nyaman bagi kami semua masyarakatnya. Terima kasih. Nah, kali ini dari saya, salah satu kebiasaan yang sering muncul di masyarakat sekitar saya adalah musyawarah. Musyawarah di bagian ini yang saya sebutkan adalah mengenai masalah-masalah umum tentang fasilitas dan antar warga. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwa di masyarakat tempat tinggal saya di sini seringkali terjadi masalah-masalah seperti pencurian dan sebagainya, sehingga untuk mengatasinya kita harus membuat kebijakan bersama. Untuk melakukan hal seperti itu, maka seringkali dilakukan musyawarah antar warga sekitar untuk menentukan kebijakan apa yang akan dilakukan untuk menangani masalah-masalah yang kami alami. Nah, misalkan salah satu contohnya adalah karena masalah keamanan. Di lingkungan kami akhirnya setuju kalau misalnya kami membuat suatu iuran untuk mempekerjakan satpam sehingga lingkungan tempat tinggal kami lebih terjaga keamanannya. Nah, selain itu, karena tempat tinggal saya itu agak masuk ke kompleks, jadi infrastruktur dari pemerintah kadang tidak mencukupi. Jadi fasilitas yang digunakan dalam internal kompleks kami sendiri itu dirundingkan secara bersama dan akhirnya direalisasikan atas kebijakan yang sudah disetujui bersama. Nah, menurut saya kebiasaan ini itu bagus karena bukan hanya menguntungkan bagi segala pihak, tapi juga antar warga kompleks juga mampu menjalin hubungan satu sama lain. Sekian dari saya. Indonesia adalah negara yang penuh dengan multikulturalisme, mulai dari suku, ras, agama, dan budaya memiliki karakteristiknya masing-masing. Bahkan setiap daerah, golongan, ataupun kelompok masyarakat memiliki tradisi dan karakteristiknya masing-masing. Inilah yang kita sebut sebagai multikulturalisme. Multikulturalisme seringkali disalahgunakan dan menimbulkan kesalahpahaman dan seringkali dianggap sebagai suatu ancaman yang bisa membawa kita kepada kekacauan. Padahal, di balik kulturalisme itu sendiri sebenarnya ada suatu potensi yang bisa kita gunakan untuk membanggakan negara kita Indonesia. Potensi ini adalah variasi yang kita miliki, dan potensi dari setiap perbedaan itu pasti memiliki nilai-nilai positif yang dapat kita banggakan dari Indonesia kita, sehingga dapat lebih mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Jika kita dapat menghadapi multikulturalisme ini dengan baik, maka kita dapat melihat segala perbedaan ini dari sudut pandang yang positif dan memandangnya sebagai suatu kelebihan dan suatu kebaikan yang dipancarkan dari setiap golongan. Demikianlah contoh multikulturalisme di lingkungan kami dan pandangan kami mengenai multikulturalisme. Kami dari kelompok 4, terima kasih.